Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Arum Aruni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 25 Depok, Jawa Barat. Berikut adalah dokumentasi video pendampingan individu saya bersama pengajar praktek Bapak Dimpu Lumbantoruan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024. Selamat pagi Bu Arum. Pagi Pak Dimpu. Dari SMP 25 ya? Betul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih semangat dan optimis? Semangat optimis. Gimana Bu perasaannya sudah belajar daring ya 1 bulan ini? Kira-kira gimana perasaannya? Perasaan saya yang awal Menantang ya? Pasti Iya. menantang. Awalnya kan masih ada deg-degan, agak aduh gimana nanti banyak pikiran gitu ya. Tapi ternyata setelah dijalani, Iya. ternyata saya bisa melewati itu semua dengan lancar dan alhamdulillah gitu. Maksudnya tanpa beban, walaupun awalnya sempat kepikiran bisa nggak ya, aku banyak banget sih tugasnya kayak gitu. Kalau pengenalan tentang LMS-nya sudah biasa? Sudah terbiasa. Kalau dulu pertama mungkin agak kagok lah ya. Iya, sekarang udah hafal di mana harus upload, Iya. ya udah paham. Sudah paham ya. Dan karena teman-teman yang lain ada juga pertama aduh gimana ternyata ya memang wajar. Yang pertama itu agak kagok. Kalau tugas tugas aman ya? Aman, alhamdulillahnya saya selalu mengumpulkan sebelum budet. Sebelum budet sudah selesai. Jadi memang itu menjadi keharusan lah ya. Jadi kalau sudah didet kan nilainya berkurang ya. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak masalah. Bu Arum, Iya. kalau masalah jaringan internet di sini aman nggak? Kalau selama bulan aman? Lancar? Kurang ya? Lancar. Jadi kayak kemarin ketika saya setiap Jimit, Iya. kadang saya kan sering tuh terkendala ya. Dari sekolah apa dari rumah? Kadang di sekolah, dari rumah, dua-duanya sedikit terkendala gitu. Karena mungkin kan saya memakai wifi yang di ruang guru, itu kan sering banyak dipakai orang gitu ya. Oh, sekali bersamaan. Sama gitu ya, kayak kemarin ketika yang elaborasi gitu ya, saya tuh agak terkendala gitu ya, teman-teman udah pada jawab, saya mau ngetik aja tuh agak lama gitu. Karena ternyata sinyal. Karena tapi mesti syukur lah bisa ya, kalau tempat lain kita dengar cerita malah harus ke kecamatan ke kota nyari sinyal. Kalau sini nggak masuk gitu, tapi relatif aman. Aman. Baik. Oke Bu Arum. Bu Arum, kemarin kan kita sudah lokakarya 0 ya, lokakarya orientasi. Ini mana? Perasaan Apa saya senang apa menjengkelkan? perasaan saya senang kan gitu, karena selama Senang ya, ketemu ya. karena selama ini kan kita hanya tatap maya gitu ya, belum tahu orangnya ini mana sih tapi begitu ketemu tatap langsung Iya. ya, menambah semangat ya, menambah ternyata Ini banyak orangnya. iya, terus banyak yang istilahnya wah lebih keren ketika Oh, gitu. iya. Oh, gitu. Maksudnya kerennya itu dalam arti melihat apa ya, pendapat-pendapatnya, komentarnya itu, jadi menambah semangat saya juga, jadi saya termotivasi untuk lebih bagus lagi karena ketemu dengan orang-orang hebat. Jadi kesannya positif dong ya. Positif. Karena kita ada lokal sampai lokal 7. Dan itu tujuan lokalnya seperti itu, untuk menguatkan para CGP agar selalu optimis dalam melakukan mengikuti ya pendidikan guru penggerak. Jadi intinya senang ya ketemu bertatap muka langsung ya. Pasti juga di sana gimana teman-teman yang lain ada curhat-curhat juga gimana karena Yang pertama ketemu ya otomatis pertama adalah perkenalan gitu ya, terus saling sharing ini bagaimana sih kita dari sharing juga ya. sharing juga sempat ya. Jadi ini gimana gitu, jadi saling mengenal juga lebih mendalam. saling menguatkan. Karena selama ini kan namanya di dunia maya kan belum tentu saling terbuka ya. Iya. Karena kalau ini kan kita sadari pendidikan guru penggerak ini kan padat sekali. Jadi memang kalau tidak dibutuhkan kekuatan
semangat. Iya, betul. Gimana Bu? Apa masih ingat lokal orientasi kemarin ada kekhawatiran? Iya. Kan kita Membuat ya. ada harapan. Ada harapan. Waktu itu Ibu menuliskan ada kekhawatiran itu. Saya- Ada juga. ada. Ada ya. Saya kemarin menuliskan tentang kekhawatiran bahwa ketika saya menjalani PGP ini, saya tuh takutnya tidak bisa membagi waktu saya, baik Membagi waktu. keluarga, baik dengan pekerjaan, terutama saya mengajar di sekolah. Ya. Ya, kemudian saya juga khawatir ya ketika saya telah mendapat jadwal ya Iya. yang begitu padatnya, saya tuh sempat khawatir ada tugasnya kok kayak nggak ada putus-putusnya gitu ya. Saya takut bisa nggak ya saya menyelesaikan itu dengan tepat waktu, terus kemudian tanpa beban gitu. Saya tuh kepikiran misalnya banyak banget gitu ya, sempat seperti itu menjadi kekhawatiran saya tidak bisa menjalankan itu dengan lancar atau sesuai dengan jadwal tugas sesuai juga gitu. Saya sempat khawatir seperti itu. Memang padat ya. Ada. Bacaannya juga banyak ya, teorinya yang harus kita baca. Kita tahu sudah eksplorasi, elaborasi, duet lagi tugas-tugas ya. Saya lihat tanggal-tanggalnya juga, masya Allah, jaraknya cuma satu hari. Iya, sudah langsung. Memang betul mengalir ya, mengalir ya tentu. Nggak ada putus ya. Secara manusiawi kita ya khawatir ya, apalagi ibu kan seorang ibu Nah, itu. mengajar harus oke di sini. Di rumah Tugas sebagai ibu di rumah melayani anak dan keluarga ya luar biasa menurut saya. Tapi gimana itu Bu? Sangat meresahkan atau gimana? Alhamdulillahnya walau kekhawatiran itu lama setelah 1 bulan berlangsung Iya. ya bisa hilang gitu ya, sedikit demi sedikit itu istilahnya ternyata tidak terjadi gitu ya, tidak seperti yang saya bayangkan, tidak semenakutkan yang pertama kali saya bayangkan. Ternyata saya bisa gitu ya menjalaninya ya, walaupun harus pintar-pintar membagi waktu ya. Gimana pun ketika saya dijadwal saya berusaha dengan tanggung jawab menyelesaikan dengan baik semaksimal mungkin yang saya bisa. Itu prinsip saya. Jadi ketika sudah istilahnya dicemplung gitu ya, udah di dalam ya sudah, mau nggak mau harus yang terbaik, jangan udah ini tapi dengan bagaimana saya harus optimal menjalankan Seperti itu. kemarin dituliskan dalam harapan-harapan juga begitu. Iya. Dan sudah terpenuhi ya. Sudah terpenuhi ya, menurut saya harapan saya yang sudah terpenuhi pertama adalah saya bisa menyelesaikan tugas di modul 1.1 dan 1.2 ya tanpa hambatan. Kemudian misalnya bahkan sebelum budget saya sudah mengumpulkan. Jadi itu bagi saya sudah merupakan sebuah pencapaian yang perlu saya apresiasi buat saya sendiri gitu ya. Saya maksudnya bisa juga gitu ya. Jadi awalnya karena padat kan gitu kan, lalu pertama lagi ya, kan baru pertama ya, artinya kita masih belum terbiasa banget dengan LMS-nya, bacaannya banyak, tugasnya banyak, ya betul menjadi padat ya. Tapi alhamdulillah teratasi juga ya, bisa di manage waktunya ya dengan turun waktu. Aduh luar biasa ini Bu Arum. Tentu ini tidak terlepas dari dukungan. Kalau menurut Bu Arum yang Ibu rasakan, dukungan dari siapa saja yang bisa dirasakan pada proses sekolah di sini? Mengenai dukungan yang saya terima, yang pertama dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan, kemudian otomatis juga dari keluarga. Dari kepala sekolah, menurut saya ketika beliau sudah menandatangani ketika saya mengerjakan LK dan beliau tahu kegiatan saya, itu suatu bentuk dukungan yang luar biasa pada saya. Kemudian dari teman-teman ya, ketika saya melakukan pembelajaran daring gitu ya, mereka istilahnya mensupport, maksudnya tahu Ibu Arum ada jadwal gitu. Jadi tanpa yang istilahnya agak terganggu tidak sama sekali. Jadi kemudian di rumah juga anak-anak memahami bahwa bundanya sudah ada kegiatan, jadi mereka sama sekali tidak istilahnya mengeluhkan dengan apa yang saya lakukan ya ketika di rumah. Kepala sekolah di rumah juga Di mendukung. rumah mendukung. Kalau sama
mahasiswa? Teman sejauh Juga, mendukung ya, mendukung dan dibuktikan ketika saya meminta salah satu rekan untuk membuat video ya, membuat video saat itu ada tugas gitu Iya. ya, untuk membuat testimoni ya dari guru dan murid ya, Iya. rekan sejawat itu mereka dengan bersedia dengan senang hati ya, tanpa dipaksa mereka dengan suka hati oleh saya. Luar biasa. Jadi dukungannya cukup ya. Cukup. Dukung dari ekosistem sekolah, kepala sekolahnya juga, guru, teman sejawat, siswa, dan dari rumah orang tua ya. Luar biasa Bu Arum, keren sekali. Iya, Bu Arum, iya, kita kan sudah belajar dari 1 bulan. betul. Kalau tidak salah sudah modul 1.2 sampai 2 ya. Iya, 1.1 itu filosofi pemikiran keadaan dewasa ya. betul. Lalu 1.2 itu nilai-nilainya. Iya, nggak pernah gitu. Bu Arum ini gimana? Sudah baca materinya atau filosofi pemikiran keadaan dewasa? Sudah. Bagaimana perasaannya setelah membaca? Perasaan Atau ada sesuatu yang kaget atau bagaimana? setelah saya mempelajari modul D1 ya, menurut saya jadi kayak membuka lagi gitu ya Pak. Jadi selama ini kita mungkin sudah melakukan, Iya, ya. iya, iya. Tapi kan secara teori kayaknya masih kurang matang ya istilahnya ya. Padahal kita sudah berapa tahun-tahun menjadi guru, Iya, tapi ketika iya. membaca itu kembali seperti merefresh pemikiran kita lagi tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang guru. Karena yang awalnya kita selama ini kan kadang pembelajaran itu berpusat pada guru ya. Tapi setelah kita mempelajari tentang filosofi pendidikan di Meja Wirantara, itu akhirnya kita berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Berpusat pada murid. Ya. Kemudian guru yang tadinya mungkin hanya sekedar udah memberikan ilmunya tanpa ada yang lain gitu ya. Sekarang kita lebih cenderung menjadi seorang penuntun ya, pendidikan yang menuntun. Ya, bagaimana caranya mengembangkan potensi murid-murid ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita akhirnya lebih terbuka. Oh ya, selama ini sepertinya kita ada yang salah ya, terlalu memfokuskan bahwa guru yang paling benar ya. Ternyata harusnya siswa juga dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran, karena segala sesuatunya nanti berujung kepada murid semuanya. Segala yang kita lakukan dalam kegiatan KBM itu adalah seharusnya benar-benar murid itu yang diutamakan. Jadi bukan ke guru lagi. Kita hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pendamping ya, yang menuntun. Jadi hanya mengarahkan. Jadi di refresh ya, disegarkan kembali ya. Disegarkan, dikuatkan. Karena kita tuh udah lama ya. Udah lama jadi guru. Dan tadi Bu Arum menyinggung kodrat ya, kodrat alam dan zaman ya. Jadi setiap anak itu memiliki kodrat masing-masing. Iya, yang berbeda dengan kemampuan, potensi yang Atau berbeda. keunikan ya. Potensi, keunikan masing-masing ya. Dan tadi Ibu juga menyinggung kodrat zaman ya. Jadi memang mereka dididik sesuai zamannya. Zaman, betul. Zaman Jadi dulu kita yang ya. harus menyesuaikan dengan mereka. Kalau dulu kan ya zaman dulu kan Iya, gitu iya. kan. Kalau sekarang kita harus minimal kaitkan dengan penggunaan IT ya. Iya, Karena gadget, ya. karena sekarang zamannya IT ya. Betul. Dan sesuai banget ya filosofinya ya. Jadi kalau gaya belajar kita masih tempo yang dulu, di zaman sekarang kayaknya Udah cocok. Nah, anak udah udah istilahnya udah menolak lagi. secara tidak langsung gitu ya. Artinya kok Jadul. jadul banget kan gitu ya. Dan tadi poinnya yang saya tangkap tentang berpusat pada peserta didik. Betul. Jadi kalau dulu memang kita ngajar, target ngajar anak-anak kita Yang penting materi selesai gitu ya. Betul. Tapi kalau sekarang kita sudah mengarah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena seperti yang Bu Arum tadi bilang, ini kan anak punya karakter masing-masing, punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus sesuaikan dengan peserta didik. Bagaimana sudah mulai implementasi pemikiran keadaan dalam pembelajaran? Sudah mulai. Sudah ya. mulai. Jadi saya ada
sudah mulai merubah ya pola pikir yang pola pikir yang konvensional lah. Ya. Itu sehingga saya lebih banyak melibatkan siswa, melibatkan siswa dalam kegiatan supaya lebih aktif ya. Iya, mereka lebih aktif di dalam kelas ya, misalnya dengan kegiatan kerja kelompok, ya kemudian nanti mereka mempresentasikan, gitu ya. Jadi bukan lagi saya yang menyampaikan, tapi mereka lebih yang menemukan konsep-konsep yang akan saya sampaikan. Jadi biar mereka menemukan sendiri. Jadi bukan yang saya dari awal sampai akhir ceramah terus seperti itu. Jadi biarkan mereka sendiri yang menemukan konsep pembelajaran atau materi pada saat itu. Jadi ibu bikin kerja kelompok ya? Iya, kerja kelompok. Ini memang jadi aktif ya siswanya ya, aktif. Dan tadi ibu mengkondisikan supaya mereka menemukan sendiri. Ya memang ya itu ya, sehingga belajar bermakna itu lebih dalam memorinya lebih diingat ya. Bu Arum, dari perubahan-perubahan yang ibu sudah lakukan kan ada dari perubahan, ada perubahan yang lain yang akan ditingkatkan. Tadi kan sudah kerjasama untuk kondisikan agar berpusat pada peserta ini. Ada lagi barangkali? Mungkin yang ingin saya ubah dari saya sendiri gitu ya. Yang pertama mungkin kemampuan saya dalam merefleksi gitu ya. Kadang masih kurang konsisten ya. Saya melakukan tapi mungkin kurang konsisten gitu ya. Jadi kadang misalnya bolong gitu ya. Tapi harapan saya bisa melakukan refleksi diri maupun refleksi pembelajaran lebih konsisten lagi, lebih berkelanjutan gitu ya. Jadi refleksi ya, kegiatan refleksi ya. Ya memang jarang ya kalau dulu kita melakukan refleksi ya. Kalau refleksi itu kan bagian dari kita bercermin pada diri kita, sehingga ketika kita bercermin ada ya evaluasi ya, evaluasi yang nantinya kita akan melakukan perbaikan ya. Jadi perubahan konkretnya ibu sudah lakukan tadi ya, berpusat pada peserta didik sama apa tadi refleksi ya, ya luar biasa. Apakah itu sudah dituangkan dalam jurnal mingguan baru? Kan ada jurnalnya. Jurnal mingguan. Iya, sudah. Untuk modul 1 atau dalam waktu nyata. Sudah saya tuangkan dalam aksi nyata dan juga jurnal mingguan ya. Kemarin refleksi Pande sudah saya disebutkan di sana. Karena ada di LMS ya. Iya, di Oke, baik, keren banget, bagus banget Bu Arum. Bu Arum, kita kan ada portofolio digital. Sebenarnya portofolio digital ini kalau dilihat tuntutannya paling banyak nomornya dan online. Ini yang menjadi saya lihat menjadi album digital ini, karena suatu saat kita akan buka ini kita lewat ini. Bu Arum sudah bikin portofolionya? Sudah. Bisa dibuka. Saya ini pakai Google Site. Google Site ya. Google Site ya. Apapun yang digunakan Google Site ya. Ya, Google Site. Jadi ini lebih agar apa yang saya lakukan sudah terdokumentasikan ya dengan baik ya. Jadi lebih terstruktur maksudnya daripada kalau kita nyimpan di laptop kan mungkin kemungkinan kehapus ya hilang ya. Dan yang melihat hanya kita gitu ya. Iya betul. Tapi kalau sudah dibuat begini bisa kita lihat, bisa dilihat orang lain dan lebih menarik ya Pak. Komponen apa saja nih yang dimasukin ke dalam portofolio ini? Di sini saya ada profil yang menjelaskan tentang diri saya, kemudian tentang riwayat pendidikan saya, kemudian di sini ada prestasi, ada sertifikat kegiatan. Kemudian setelah profil, di sini saya juga ada untuk yang aksi nyata, kegiatan aksi nyata. Jadi yang sudah saya upload dalam tugas modul 1.1
1.2 setelah saya upload di YouTube. Sebentar, oh ini ya, Sinyata Ini modul hasilnya 1.2. saya. Lalu modul 2 ya. 1.2 juga sudah. Ini Oh jadi isinya ada Sinyata. Apa lagi? kemudian ada jurnal refleksi juga. Di sini setiap modul setelah saya upload baik yang saya simpan di Google Drive maupun di YouTube saya taruh di sini. Ini ada jurnal refleksi di modul 1.1 dan jurnal refleksi yang modul 1.2. Penyajiannya bagus ya. Jadi kopi, Sinyata, jurnal refleksi. Ini 7 halaman. Itu lebih siap. Jadi bisa dilihat apapun ya. Jadi membantu mengecek ya kapanpun ada di situ. Jadi sebenarnya sebelumnya saya udah punya channel, tapi demi untuk kegiatan guru penggerak biar terpisah gitu ya, beda dokumentasi. Jadi bikin lagi akunnya. Saya bikin baru lagi aja. Disajikan bentuk-bentuk per bagian ya. Berbagian. Ini nama channel saya Guru Seru. Oh, Guru Seru. Ya, tadi profil, Aksi nyata, nyata, jurnal refleksi, refleksi, dan kemudian ada dokumentasi, galeri ya. ya galeri ya. Terus kemudian ada juga tombol yang pendampingan individu juga, cuma belum masih kosong sekarang. Jadi arahnya pendampingan individu dan juga galeri. Ini halaman Ada halaman muka ini profil, ada nyata, modul refleksi, jurnal refleksi dan pendampingan individu, lainnya galeri. galeri. Oh, galeri kita udah banyak isinya Sudah banyak Sudah galeri. Kemudian per modul ketika ada eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi, kemudian elaborasi, itu semuanya saya upload di sini. Oh iya, lengkap Jadi ya. setiap barisan ini menggambarkan ini berarti satu kegiatan yang sama ya, walaupun diwakili berapa foto gitu ya. Yang penting sayanya ada. Iya, iya. Kemudian ini ruang kolaborasi. Nah, mungkin untuk paling banyak ini ketika loka karya Yang kemarin ya, orientasi ya. Nah, ini saya masukkan paling banyak. Bu Aruni, Iya, selama pembelajaran dari 1 bulan ini, kira-kira gimana kok tetap posisinya dan rencana pengembangan dirinya sampai saat ini gimana? Terkait kompetensi ya? Kompetensi yang menurut saya sudah saya miliki, yang pertama adalah nilai mandiri, kemudian kolaboratif, dan juga berpihak pada murid. Tiga mandiri, kolaborasi, dan berpihak pada murid. kalau melihat pembelajaran peserta didik ya. Di kolaborasi barangkali Ibu bisa cerita bagaimana
sudah pernah berbagi mungkin ada di sini komplek kita. Iya. Untuk kolaborasi, karena saya berpikir menjadi seorang guru penggerak memang kan harus mempunyai kompetensi sosial ya. Betul. Sehingga di dalamnya itu kita perlu untuk menjalin hubungan yang positif dengan berbagai pihak, baik itu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, ya, kemudian siswa, orang tua, dan ini diperlukan semuanya. Jadi bagaimana saya menempatkan diri saya di dalam lingkungan pembelajaran ini. Dan yang sudah saya buktikan adalah saya terlibat dalam penggerak komunitas. Ya, Kombel Cigo Belajar. Dan kebetulan nanti siang pun pukul 13 sampai 15 kami akan mengadakan pengembangan kompetensi guru. Kita nanti materinya hari ini akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga untuk kinerja di PMM. Itu nanti kita bahas siang ini. Baik, keren banget. Selain itu memang kita dituntut juga untuk menjadi transformasi penggerak ya. Artinya ya minimal setelah tergerak bergerak ya, menggerakkan. Di antara kompetensi itu mana lagi yang mau ditingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan adalah untuk kompetensi reflektif dan inovatif gitu ya. Memang keduanya sudah saya lakukan, tapi menurut saya masih belum optimal gitu ya. Karena tadi saya bilang ternyata refleksi pembelajaran ya, yang saya lakukan masih belum konsisten. Jadi saya ingin selanjutnya saya akan lebih konsisten, lebih benar-benar melakukan refleksi ini dalam setiap pembelajaran saya, di pembelajaran saya. Jadi menjadi kebiasaan. Iya, menjadi sebuah kebiasaan. Wah, luar biasa. Jadi sudah mulai dalam diri sudah tergerak ya. Ya, sudah tergerak. Kalau beraktivitas di Kombel berarti sudah menggerakkan itu Iya, ya. dan saya ketua. Oh, ketua juga. Saya menjadi penggerak komunitas ada di 2 komunitas. Yang pertama yang intern sekolah, kemudian yang antar sekolah pun saya menjadi penggerak ya, walaupun bukan pengurus utama gitu ya, tapi saya menjadi salah satu penggerak di dalam komunitas. Guru dan kepala sekolah berbagi, di mana ketuanya adalah Ibu Siti Wileha, pengawas kota Depok. Saya di Siti Wileha. Artinya tuntutan untuk bergerak dan menggerakkan itu sudah mulai ya. Oke, keren banget, bagus. Baik Bu Arum, kita sudah banyak obrolan ini. Gimana Bu? Refleksinya terhadap pendampingan yang pertama. Pendampingan individu yang hari ini kita lakukan ya, menambah motivasi saya semakin bersemangat untuk mengikuti kegiatan PGP, karena saya semacam mendapatkan kekuatan gitu ya dari Bapak sebagai pengajar praktik gitu ya. Jadi karena bertatap muka ini ya, jadi lebih banyak yang bisa diungkapkan gitu ya, daripada misalnya kita hanya bertemu melalui dunia maya. Jadi lebih terbuka gitu ya. Jadi apa yang saya rasakan ya, kemudian harapan, kekhawatiran itu ketika saya ungkapkan itu saya rasanya lebih plong gitu ya. Saya mendapatkan motivasi dari Bapak gitu ya, semakin lagi memahami gitu ya yang kemarin saya pelajari di modul 1.1 dan 1.2. Jadi minimal semakin optimis ya. Karena kan pendidikan PGP ini kan 6 bulan. Iya, 6 bulan. Jadi kalau di sini kita sudah kuat, pasti ke depannya Insya Allah tambah semangat ya Pak. optimis ya. Oke, terima kasih Bu Arum sudah ngobrol banyak dan saya juga banyak pengalaman yang baik.